Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Miss Widi. Ya, Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, terima kasih atas kesempatannya ini ya Miss Widi ya. Nah, Miss Widi, berhubung saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik atau observasi di kelas Ibu nantinya. Nah, ini kira-kira Miss Widi kapan nih siapnya akan disupervisi atau diobservasi? Bagaimana kalau di hari Rabu tanggal 2 November 2022 kebetulan saya mengajar kelas 10 TKJ 2 dari jam 9.30 sampai jam 11.50. Oh iya iya. Untuk pelajaran apa itu, Miss? Itu pelajaran bahasa Inggris. Oh iya, ini ini saya mengajar bahasa Inggris. Oh ya, ini Miss Widi karena guru bahasa Inggris ya. Nah, ini Miss Widi, sebelum saya observasi atau supervisi akademik di sini ya, tujuan dari pembelajaran Ibu nanti di kelas tersebut apa, Bu? Oh iya, kebetulan di 10 TKJ 2 saya akan mengajarkan materi tentang recontext. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu dan memahami apa itu definisi, generic structure atau struktur teks dari recontext. Kemudian yang kedua adalah tujuannya siswa mampu dan memahami apa saja jenis-jenis dari recontext. Oh ya, itu tujuannya ya, Bu. Nah, untuk mencapai tujuan itu Ibu Miss Widi, area-area mana atau area di pengembangan mana yang hendak Miss Widi capai di dalam tujuan tadi untuk mencapai tujuan tadi? Jadi karena ini pelajaran bahasa Inggris, jadi ada dari tujuan saya juga mempunyai 4 arah yang akan saya ingin capai dan lampaui, yaitu ada 4 skill kan dalam bahasa Inggris, yaitu speaking, berbicara, listening, mendengar, writing, menulis, dan reading, membaca. Jadi kalau bisa nanti dalam kegiatannya keempat kompetensi ini mereka bisa lakukan. Ada 4 ya itu tadi, ada listening, writing, speaking, sama menulis ya. Menulis tadi writing. Ya. Nah, dalam 4 kompetensi itu strategi-strategi apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran nantinya? Iya, karena kan karakteristik siswa itu berbeda-beda ya Bu ya. Jadi setelah sebelumnya saya awali dengan diagnosis assessment dan diagnosis, ternyata kalau saya lihat di lapangan itu siswa itu kebanyakan kinestetik, jadi nggak bisa diam, suka aktif. Jadi beberapa strategi yang saya pakai adalah di awal tetap saya memberikan penjelasan, kemudian memberikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini kepada siswa, kemudian menjelaskan materi lewat video. Jadi anak-anak nggak bosan kan, biasanya itu pakai buku ya Bu ya, ke halaman sekian, jadi kan itu kesannya boring. Jadi agar tidak bosan, jadi saya hidupkan atau puterin video dari link YouTube, kemudian anak menonton materi sambil saya menjelaskan. Selanjutnya juga saya juga menggunakan aplikasi Flipbook. Oh, Flipbook ya. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi kayak bahan ajar online. Biasanya kita fotokopi terus kita bagikan ke siswa. Lagi-lagi saya coba bikin lagi inovasi baru lagi. Jadi siswa bisa di mana saja, kapan saja bisa buka. Jadi dalam Flipbook itu siswa bisa lihat materi, kemudian langsung ketika klik di situ ada link YouTube-nya juga beserta langsung ada kuisnya. Jadi lengkap Bu. Dan enaknya ini juga nanti bisa dikembangkan, semoga pelajaran lain pun bisa menggunakan Flipbook. Strategi selanjutnya adalah lewat LKPD tadi juga bisa menggunakan aplikasi Canva. LKPD-nya ya Bu ya. Iya. LKPD saya menggunakan aplikasi Canva. Kemudian karena siswa saya ini termasuk kebanyakan kategori siswa yang kinestetik, jadi saya kan juga menggunakan S-Break. Jadi S-Breakingnya kayak biar nggak terlalu monoton belajar doang kayak gitu. Saya ajak rencana itu anak-anak keluar ke lapangan, terus saya tempelin kayak QR code. Jadi tempelin, kemudian anak dibagi di beberapa kelompok menggunakan HP atau HP Android mereka, kemudian mereka scan dan menjawab beberapa kuis. Jadi kan jadi kesannya tuh anak itu asik ya karena di luar, nggak bosan jadi nggak bosan pas hanya di kelas terus gitu. Jadi anak juga bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Menarik sekali strategi pembelajarannya yang di Swedia. Banyak sekali ada yang menggunakan video, aplikasi Flipbook, penggunaan LKPD dengan Canva, dan memfasilitasi yang kinestetik dengan QR code ya. Nah, di sini Ibu untuk dalam menerapkan strategi tadi, siapa saja yang membantu Ibu dalam untuk
menerapkan strategi itu tadi di Iya. sekolah ini? Alhamdulillah dari pihak sekolah itu sangat mendukung kegiatan guru-gurunya, Iya. bukan hanya saya tapi guru-guru yang lain. Dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan seprofesi, jadi kita saling memberikan saran dan komen terhadap pelajaran kita, dan juga rekan sejawat di sekolah. Oh ya. Jadi berkesinambungan, Bu. Oh ya, saya berkesinambungan terusnya. Nah, ini nanti mungkin kita ketemu lagi di observasi ya, Miss Widya. Terima kasih atas kesempatan pra observasinya. Ini nanti saya akan ketemu di kegiatan observasi nanti ya. Terima kasih, Semangat ya. Semangat, tetap semangat, Bu. Jadi Selamat siang ya. Oke. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. I hope today you are feel happy and healthy. Jadi semoga hari ini sehat dan tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Oke, sekarang sudah dibuka bukunya halaman 534. Oke ya, sudah dibuka semuanya. Nah, today we will learn about recount text. Kita akan mempelajari tentang recount text. Apa itu recount text? So, the objectives for today, tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa. Yang pertama adalah definitions of recount text. Pengertian dari recount text itu apa? Generic structure, struktur teks, types of recount text, jenis-jenis dari recount text itu apa saja, and then language features. Tenses apa yang digunakan atau grammar kata bahasa apa yang kita pakai dalam recount text. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari itu sebelum kita nonton video YouTube yang Ibu tampilkan, contohnya adalah pernahkah kalian pasti setiap hari itu sering menulis status hari ini? Hujan, galau, lapar, gitu ya. So sometimes you write down just a word, mungkin ada kata-kata atau beberapa kalimat yang kalian tulis. Sadarkah kalian bahwa itu sebenarnya adalah one of kind of recount text, salah satu jenis dari recount text. Jadi, atau juga misalnya kemarin kalian ada kegiatan bepergian kemana, you travel with your parents or with your friends, and then you told to your friends today, kamu kemana ada kegiatan berjalan-jalan, kemana liburan atau kemana waktu hari minggu, atau mungkin ada ke Subang, ada makan bakso bareng pacarnya, mungkin kayak gitu ya. When you talk to your friend about your activity, your last activity, that is recount text. Jadi ketika menceritakan kegiatan kamu yang sebelumnya, yang sudah berlalu, that is recount text. Oke? Atau dibicarakan, that is recount text. Jadi sekali lagi definisinya adalah text about telling about past event, teks yang menceritakan tentang kegiatan di masa lampau. Silakan dicatat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Miss Widya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya, dapat ketemu lagi ya setelah kemarin observasi di kelas Ibu ya, di kelas Miss Widya. Nah ini gimana nih perasaan Miss Widya setelah kemarin melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris ya Miss Widya di kelas 10 PKJ? Iya, setelah kemarin kita lihat di langsung ke kelas, ini sudah banyak perubahan ya, dengan beberapa ada inovasi yang saya berikan kepada siswa yang sebelumnya mungkin kurang aktif, jadi sekarang lebih aktif dan bersemangat dalam belajar bahasa Inggris. Saya juga mengamatinya dan melihat memang aktif ya di dalam kelas ya. Nah ini apa inspirasi yang Miss Widya dapatkan setelah pembelajaran tadi di kelas? Oke ya, jadi saya setelah belajar di kelas, kemudian melihat antusiasme siswa yang selama ini mungkin ngantuk, bosan, bisa boleh tidak ngomong ya bahasa Inggris ini ya. Sepertinya saya akan terus mencari beberapa inovasi baru yang berguna untuk siswa dan membuat mereka makin semangat untuk belajar bahasa Inggris. Ini jadi Miss Widya akan membuat masih inovasi baru ya. Jadi mengembangkan lagi, belajar lagi, dan akan saya aplikasikan ke siswa. Cocok nggak sih beberapa inovasi yang saya pikirkan untuk kedepannya nanti? Saya akan mengembangkan inovasi-inovasi yang telah
pelajaran saya. Kalau mereka nyaman belajar dengan saya, terus merasa dihargai, kemudian apapun yang mereka kerjakan saya juga antusias juga melihat pekerjaan mereka, saya kasih apresiasi yang bagus, saya rasa kedepannya siswa akan lebih menyukai pelajaran saya. Jadi Pak tidak lagi pakai konvensional. Saya pengen terus gali lagi. Jadi biar kayak biarlah dibilang orang kok kayak main-main gitu ya. Tapi lebih baik bermain sambil belajar kan daripada belajar fokus terus anaknya bosan. Jadi siswanya senang. Iya benar. Nah ini kalau PCD melakukan penilaian sendiri atau soal penilaian ya, gimana ini soal penilaian PCD sendiri dari pembelajaran PCD tadi? Ada yang ada tidak tahunya ternyata ada yang melampaui yang PCD targetkan. Ada beberapa anak yang dari awal mungkin kesannya itu agak malas gitu ya. Setelah saya berikan beberapa kayak treatment gitu, mereka bersemangat seperti yang saya gunakan aplikasi Canva sama QR Code gitu ya. Aplikasi Canva itu kan menyenangkan. Anak itu kan suka banget sama gadget, apalagi handphone ya Bu ya. Selama ini kan terkesan HP itu dilarang. Tapi saya ambil positifnya, saya perbolehkan dalam situasi tertentu menggunakan HP yang berhubungan dengan pelajaran. Nah, jadi siswa itu sejak menggunakan handphone terus menggunakan aplikasi Canva ketika pembelajaran bahasa Inggris, mereka kan membuat poster nih ya, mereka membuat poster bahasa Inggris karena mereka ide mereka sendiri, terus mereka yang ide sendiri, akhirnya ternyata capaian penilaian mereka itu jadi naik. Jadi mereka nggak bosan, nggak takut aku salah dan sebagainya. Memang di sini siswanya aktif dan ternyata juga ada. Iya benar ya. Tidak lebih target siswa bisa menggunakan membuat poster ya. Poster dalam bahasa Inggris menggunakan aplikasi. Nah ini kalau indikator PCD bahwa siswa-siswa tersebut paham di kelas pembelajaran PCD apa indikator? Iya, yang pertama pasti hasil belajar ya Bu ya. Dari awalnya mungkin belum tuntas KKM-nya kan, dituntaskan KKM-nya. Kemudian yang saya lihat adalah bagaimana behavior mereka, bagaimana kepribadian mereka itu berubah. Yang cenderungnya awalnya bosan, terus takut, bahkan nggak mau masuk kelas nih ya. Saking takutnya kan waktu kita masih kecil dulu kalau bahasa Inggris itu suruh hafalan kayak gitu kan, itu tuh jadi banget gitu ya. Nah jadi saya bikin bagaimana mereka itu belajar sambil bermain. Yang intinya mereka tetap aktif belajar, skill bahasa Inggrisnya 4 skill itu dapat dari listening, writing, reading, sama speaking, tapi tidak jadi beban bagi mereka. Dan yang terpenting karena terutama saya ngajar kelas 3, itu bisa jadi soft skill untuk mereka ke depannya. Jadi saya ingin nanti Canva itu siapa tahu dengan aplikasi Canva yang saya ajarkan kepada mereka punya ada keahlian lain seperti misalnya mengedit foto, video, itu kan bisa jadi tambahan keahlian yang mereka miliki. Jadi pembelajaran saya bukan hanya belajar bahasa Inggris tapi juga mengajarkan yang lain. Jadi bermakna sekali pembelajaran. Jadi indikatornya siswa bukan hanya pintar bahasa Inggris. Iya, bukan tapi punya keterampilan menggunakan Canva tadi. Secara tidak langsung kan mereka jadi bisa kayak gitu. Nah ini data apa yang bisa digunakan sebagai data utang balik dari kelas untuk menentukan kesiapan mereka dalam pembelajaran berikutnya. Datanya apa yang mesti digunakan? Data untuk pembelajaran berikutnya. Oh ya, saya berdasarkan biasanya dari pembelajaran sebelumnya, kemudian lihat feedbacknya apa, kesimpulan dari siswa, kemudian saya juga biasanya mengawali dengan diagnosis itu ya, asesmen diagnosis. Dari situ saya bisa lihat karakter dan gaya belajar siswa bagaimana. Nah dari situ yang saya lihat dan kemudian akan saya ada perubahan enggak nih. Nah yang misalnya belum sampai tuntas KKM-nya, mungkin akan saya tetap dampingi. Plus sekarang kita punya namanya teman tutorial, jadi temannya juga membantu. Karena kan, iya kan misalnya gini Bu, terkadang kita pikir guru sudah paham dengan siswa, padahal belum tentu kan. Bisa saja teman-temannya itu yang bisa membantu mengulangi atau mengajarkan kembali beberapa materi. Nah, jadi mereka merasa nyaman dengan saya dapat, kemudian dipertegas lagi dengan teman. Jadi data yang bisa digunakan dari pembelajaran sebelumnya ya dan menggunakan asesmen ya.
Nah ini misi untuk mungkin tindak lanjut kita pertemuan lagi yang ada tindak lanjutnya lagi, kira-kira nanti sekitar 2 minggu kita ketemu lagi ya, untuk membahas ini ya. Kalau saya amati di observasi kemarin, Miss Widi sudah menggunakan strategi pembelajaran apa ya kemarin Canva, ya kan terus saya KS menggunakan Untuk e-book. Flipbook dan juga Epcot ya. Itu hasil pengamatan saya memang digunakan semuanya dan ternyata siswanya aktif ya di dalam kelas ya, dan semangat untuk mengikutinya. Nah, demikian wawancara kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.